Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sejarah Bung Tomo bersinggung erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan namanya juga selalu dikenang setiap tanggal 10 November dalam momen Hari Pahlawan. Ia memang termasuk ikon perlawanan Indonesia yang menentang keras datangnya pasukan asing. Dalam sejarah Indonesia, sosok ini terkenal dengan berbagai orasinya dalam menggerakkan massa. Melalui orasi tersebut, ia mampu mendongkrak semangat perjuangan rakyat, terutama warga Surabaya. Sejarah Bung Tomo sebagai pahlawan Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita singgung tadi bahwa namanya selalu diperingati setiap tanggal 10 November saat Hari Pahlawan tiba. Hal ini karena Hari Pahlawan tersebut memang mengenang peristiwa bersejarah di Surabaya pada 1945. Kala itu ada pertempuran hebat di kota Surabaya. Bung Tomo atau Sutomo jadi salah satu tokoh pejuang yang terlibat di pertempuran tersebut. Sebagai pahlawan Indonesia, tak sedikit yang menyamakannya dengan Bung Karno. Hal ini karena ia mampu menyusun kalimat patriotik dalam setiap orasinya. Profil Sutomo. Dalam sejarah hidupnya, Bung Tomo sendiri lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di kota Surabaya. Lebih tepatnya di Kampung Blauran. Di keluarganya, ia adalah sulung dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah priai golongan menengah yang bernama Kartawan Cipto Wijoyo. Lalu untuk ibunya bernama Subastita. Ia merupakan perempuan dengan darah campuran Jawa Tengah, Madura, dan Sunda. Dengan background keluarga tersebut, sebenarnya sifat pejuang sudah ada di dalam diri Sutomo sejak muda. Hal ini karena ia aktif mengikuti berbagai organisasi pergerakan. Mulai dari KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, jadi sekretaris Parindra atau Partai Indonesia Raya, hingga memiliki karir di dunia tulis-menulis lewat harian umum. Ia bahkan jadi pemimpin redaksi kantor Berita Antara. Kisah Sutomo di Pertempuran Surabaya. Sebagai pahlawan di sejarah Indonesia, tentu peran Bung Tomo begitu besar untuk raih kemerdekaan. Perjuangannya tak hanya terlihat sebelum kemerdekaan Indonesia, melainkan juga sesudahnya. Hal ini karena sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada pasukan asing yang mendatangi Surabaya. Lebih tepatnya kedatangan pasukan Belanda dan Inggris pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan pasukan asing tersebut membuat kota Surabaya jadi tegang. Ia pun termasuk salah satu pahlawan Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari gempuran pasukan Nica dan Sekutu. Kedatangan pasukan asing tersebut sebenarnya bukan tanpa sebab. Pemicunya yakni kematian Brigadir Jenderal Malabi ketika melewati area gedung Internatio. Brigadir Jenderal Malabi tewas terbakar di mobil karena ada dugaan telah terkena lemparan granat. Pasukan Inggris ingin membalas dendam dengan menghancurkan kota Surabaya. Bahkan Belanda juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguasai Surabaya. Seiring berjalannya waktu, sikap semena-mena pasukan Inggris dan Belanda semakin menjadi-jadi. Akhirnya PPRI memberikan pelatihan perang gerilya secara kilat dan Bung Tomo yang semakin aktif menggerakkan pasukan sebagaimana sejarah Indonesia. Dalam pelatihan ini juga melibatkan praktik penggunaan senjata setelah merampasnya dari pasukan Nippon. Pelatihan ini pun melahirkan pasukan berani mati. Selain melibatkan warga Surabaya, pelatihan sekaligus perjuangan ini juga berisikan pahlawan dari Sumatera, Maluku, Kalimantan, Bali, Sulawesi, hingga Pulau Jawa. Bersama Sutomo, rakyat berjuang melawan penjajah di kota Surabaya. Keistimewaan tokoh Sutomo. Dalam sejarah Indonesia memang memperlihatkan sikap patriotisme yang ada pada Bung Tomo. Pada dasarnya, tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia ini juga memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaannya ialah bakat oratornya. Hal ini karena Sutomo mampu melakukan orasi yang baik hingga mempengaruhi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Melalui orasinya, ia juga mampu meningkatkan semangat juang rakyat, khususnya di kota Surabaya untuk melawan segala bentuk penjajahan. Orasi ini memberikan dampak positif sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama
saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dengan sejarah di atas, ada banyak keteladanan yang bisa kita lihat dari Bung Tomo. Salah satu keteladannya ialah keberaniannya dalam membakar semangat nasionalisme. Meski penjajah memiliki banyak pasukan, namun Sutomo tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan semakin lantang dalam berorasi untuk menggerakkan massa. Sejarah Bung Tomo memang memiliki kisah inspiratif tersendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya pun tak hanya terlihat sebelum Indonesia merdeka, melainkan juga setelah proklamasi. Tak heran apabila nama dan jasanya selalu dikenang setiap Hari Pahlawan.